Oh, mereka dalam rangka KKN. Lapar betul-betul. Betul. Ini petugas dari dinas Ah, pariwisata. iya. Lutfi, Pak. Iya Lutfi. Nah, aku sorry gak kontak langsung. Nggih, nggak apa-apa, Pak. Soalnya nggak ada momen khusus. Iya, nggak apa-apa. Cuma ngantar beliau ya. Baik, boleh saya masuk ya. Ada yang tahu sejarahnya? Cerita di mana dilahirkan, di sini, tempat di sini? Dulu Soekarno lahirnya di sini. Ini ya? Iya, di bawah. Nggak ada jendelanya. Kalau timur kan sama. Kemudian Putra Sang Fajar itu kan mestinya ada dia. Iya. teknologi mentalnya jatuh. Monggo beliau Yang paling dikhawatirkan program itu adalah utari. Anak pertama itu karena anaknya sudah menjadi dewasa. Sementara dia selalu aktif di luar, dia menganggap kemudian ketika saya di luar, anakku siapa yang merawat. Itu yang kemudian membuat adiknya Pak Joko menemui Soekarno. Jadi yang pertama terakhir Bu Jamila minta tolong saya. Boleh ada yang menjadi guide? Bisa saya menjadi pendengarnya? Boleh. Iya. Jadi dulu kita mulai dari situ dulu ya, Pak? Iya, boleh. Oke, boleh. Nah, awalnya itu Raden Sukeni Sosrodiharjo ini nama ayahnya. Nah, Sukeni ini itu mengajar di Bali karena dia seorang guru. Nah, di situ ketika dia ditugaskan di Bali, nah di Bali akhirnya bertemu dengan Ida Ayu Nyomantrai atau nama populernya itu namanya Srimbar. Nah, akhirnya ketemu dan akhirnya memutuskan menikah itu di tahun 1897. Kemudian mengandung anak pertama yaitu Sukarmini, perempuan. Jadi dia pun lahirnya di daerah Bali juga, Singaraja, Singaraja. tahun 98. Jadi Soekarno itu punya saudara satu-satunya perempuan yaitu Sukarmini. Nah, di situ habis dari Bali pindah ke Surabaya. Jadi Sukeni sama Ida Ayu Nyomantrai ini itu hidupnya berpindah-pindah karena mengikuti tempat tugas dari Sukeni itu. Nah, dari Bali itu pindah ke Surabaya, tepatnya di daerah Peneleh. Itu akhirnya mengandung dan tepat di tahun 1901 6 Juni Soekarno dilahirkan dan di sini. Sini ya. Ya, itu pun juga ada hasil penelitiannya juga di sini dan ada juga di kamar ini. Bapaknya ajar di SDN Sulung. Sulung, ya. Sulung. Sulung. Yang tempat Jodho itu wilayah kita. Belakangnya kantor gubernur. Sekarang sekolah itu masih aktif, masih. aktif. Termasuk Ruslan Abdul Ghani juga sekolah di Sama juga. Ruslan Abdul Ghani masih ada silsilahnya, masih di Ahmad Jais. Baik, jadi berapa lama Pak Soekarno itu mulai dilahirkan sampai berpindah lagi dari sini? Kurang dilahirkan 3-4 tahunan. Oh, 3 sampai 4 tahunan. Jadi cuma rumahnya ini cuma hanya sekedar menyewa atau mengontrak aja, Pak. Soalnya Tapi untuk lahir. lahirnya di sini, lahirnya untuk lahirnya aja. Selama 6 bulan terus kemudian berpindah tugas ke daerah Sidoarjo, Mojokerto, Jombang gitu. Terus karena Pak Soekarno dulunya itu kan nama kecilnya Kusno Sosodiarjo. Kusno, ya. Karena sering sakit-sakitan akhirnya diganti nama menjadi Soekarno. Nah itu karena istilahnya orang Jawa itu keberatan nama atau kabupaten jeneng.
Kemudian diadakan tumpengan kecil kayak ada Jawa di daerah Tulungagung di rumah kakeknya. Kemudian habis itu kenapa kok namanya Soekarno, itu karena terinspirasi dari tokoh pahlawan Mahabharata, karena betul. Kemudian dulunya itu sempat Mojokerto, dulunya itu SD, SMP-nya itu di daerah Mojokerto. Sekarang di SMP-nya menjadi SMP 2 Mojokerto sekarang. Terus habis SD SMP-nya selesai, baru beliau pindah sekolah ke daerah ke sekolah HBS, Guru School di Kebonrojo, kantor pos. Karena sudah dipindah, sekarang jadinya SMA Polres Surabaya, daerah Wijaya Kusuma. Sampingnya kan Pemkot Surabaya itu. Terus akhirnya beliau mengekos atau menimba ilmu juga ke rumahnya Bapak Cokro Aminoto. Nanti di rumahnya Bapak Cokro Aminoto nanti ada kamarnya Bapak Soekarno di lantai 2, Pak. Iya, seperti itu. Jadi alasan kenapa Soekarno tinggal sama Cokro Aminoto ini, orang tuanya pingin Soekarno ini jadi orang gitu, gak jadi orang. Akhirnya mau nggak mau harus kayak tinggal bareng sama orang yang sudah matang. Iya, jadi maka itu berguru dan tinggal bersama Cokro Aminoto. Itu pun nggak tinggal sendiri, ada 7 sama-sama. Iya. Secara umum bangunan ini ada perubahan mendasar atau dalam zaman dulu? Ada perubahan. Ini lantainya nih berubah, Pak. Baik, kalau bukan maksudnya bentuk luasan masih hampir sama. Lantainya juga masih asli. Desain dan fondasi asli. Baik. Cuma yang bagian belakang aja yang direnovasi. Yang terakhir itu dibebaskan. Jadi dari Bu Jamila itu sempat main ke rumah. Cuma tidak tercatat dalam sejarah. Minta tolong keluarganya ke rumah saya waktu saya komisi. Itu mungkin tidak sesuai pres. Saya minta tawarkan ke keluarga Soekarno. Bu Jamila. Cuma di sini setiap ada kunjungan itu memang agak perlu perhatian karena buka tutup. Jadi memang kalau sini saya tadi minta tolong Bu Panitia itu tadi waktu itu gitu. Habis itu sampai tahun berapa itu sama Bu Wali Kota dibebaskan dari Singapura, itu diresmikan di waktu masa akhirnya beliau. Akhirnya diresmikan sama Pak Eri Cahyadi tahun 2020. Tapi sekarang resmikan kan di Wisma terakhir tahun 2022 ya. Alhamdulillah sudah, sehingga benar-benar masukkan budaya. Yang paling penting itu benar-benar diakui bahwa Soekarno itu lahir di Surabaya. Karena ini di masyarakat Blitar. Catatan ini yang sangat penting bahwa Soekarno ini milik warga Kota Surabaya. Juni 1901, lahirlah putra sang raja dari rahim seorang ibu bernama Ida Ayu Nyamantai di rumah kecil Jalan Panderan, Surabaya. Anak itu diberi nama Kusma. Singkat cerita, orang tuanya mengubah nama Kusma menjadi Soekarno yang memiliki literasi dan juga pemikiran yang tinggi. Biar tahu. Nanti foto bareng ya, Pak ya. Oh iya. Ya, bisa. Ya, putar sini. Ini ruang apa ya sebelah ini? Kalau dikosongin jadi ruang kosong. Rumah Bali itu. Kalau saya inginnya kan sebenarnya kan rumah itu bisa dikelilingi. Iya. Iya kan? Nah ini harus dibebaskan. Sangat luas. Enggak, maksudnya ada lah yang masih di sini ya. Tidak tinggal di sini, berarti di situ hanya membuat bacanya aja.
ini agak banyak dijaga orang-orang di silsilah. Padahal silsilah itu menjadi luar biasa, masih menjaga para Bu Mega suruh beli teman saya yang kepingin gitu loh. Menindaklanjuti untuk kegiatan di bulan apa bagaimana? Jadi mulai ditemukannya mulai apa? Ini ditemukan pada saat ini merubah drainase gorong-gorong yang dibangun di zaman Belanda, cuman kedalamannya 40 cm, lebar 60. Itu berpuluh-puluh tahun udah banjir, Pak. Akhirnya di tahun 2018 Ketua RW ini mengajukan permohonan gorong-gorongnya untuk didalamkan. Pada saat penggalian di sini tanggal 31 Oktober tahun 2018 itu hari Rabu Wage, penggali itu menggali kedalaman 70 sampai 80 cm udah menemukan kerangka tulang-tulang manusia di area ini. Iya, dan tulang-tulang hewan. Dan kedalaman 1 meter, penggali itu menemukan patahan bata-bata besar itu yang berjajar di atasnya sumur ini. Kotak 1 meter persegi. Waktu itu mau dihancurin menggunakan linggis besar sama martir besar, itu saya hentikan. Stop, Pak Gandhi, jangan dihancurkan. Sepertinya di bawah ini ada petanda, ada sesuatu. Akhirnya yang namanya Pak Gandhi itu nurut, nggak jadi dihancurin. Bata-bata itu diambil satu persatu dengan tangan, dilempar ke sini, di atas galian sini. Nah kemudian terlihatlah bibir sumur ini, Pak, seperti huruf C awalnya. Yang rata dengan tanah, kemudian dilingkarin gini, nyambung kayak cincin. Akhirnya dalamnya digali. Nah, kedalaman 20 cm saya tahan. Stop, Pak Gandhi, jangan dihancurkan, saya takut kesalahan. Pak Gandhi nurut. Akhirnya saya laporkan temuan ini ke Ibu Farida, Ketua RW waktu itu. Kemudian melaporkan temuan ini ke Pak Lurah. Pak Lurah ngasih instruksi, Bu Farida tolong dihentikan, besok kita teliti. Tanggal 1 November Pak Lurah datang ke sini melihat temuan ini, kemudian melaporkan ke Dinas Pemerintahan Kota Surabaya. Lalu nggak lama itu dari Dinas Pemerintahan Kota Surabaya, ada dari Kearsipan Kota Surabaya, Kebudayaan, Pariwisata, dan tokoh-tokoh sejarawan itu datang ke sini melihat temuan ini juga terkejut. Loh, ini temuan kuno, kata tokoh-tokoh pengamat sejarawan itu. Ini entah di zaman Kerajaan Singosari apa Majapahit. Akhirnya dari Dinas Pemerintahan Kota Surabaya mendatangkan tim peneliti ahli arkeologi BPCB Trowulan dari Mojokerto. Nah, tanggal 2 November tim peneliti dari BPCB Trowulan Mojokerto datang ke sini melihat temuan ini. Beliau terkejut, loh ini juga banyak ditemukan di daerah Trowulan Mojokerto, namanya sumur Jobong. Nah, akhirnya dilakukan penelitian kurang lebih 2 jam. Dari hasil penelitian bahwa sumur ini dinyatakan keberadaannya ada di zaman era Kerajaan Majapahit. Nah, lalu nggak berhenti di situ aja, Bapak, dilakukan penelitian tulang-tulang ini ya yang ada di area ini untuk mencari tahu angka usia kehidupannya di tahun berapa. Itu yang melakukan penelitian bersumber dari Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian Universitas Airlangga bekerja sama dengan Laboratorium Radiokarbon Australia National University Canberra. Dari hasil penelitiannya itu ternyata tulang-tulang ini keberadaannya ada di tahun 1430 sampai 1608. Ya, kemudian juga dilakukan penelitian tulang-tulang itu, dilakukan tes DNA dengan warga kampung Pandean sini yang diambil 2 orang, diambil air liurnya, dilakukan penelitian, ternyata masih ada nyambung keturunan. Jadi tulang-tulang itu adalah nenek moyang warga kampung Pandean Gang 1 sini. Nah, itu yang melakukan penelitian bersumber dari Human Genetik Universitas Airlangga juga. Ayah, ya. Kebetulan salah satu yang diambil air liurnya ayah saya. Iya. Iya. Ini kebetulan hujan terus, Pak. Jadi Peningannya agak terlalu kontaminasi. Barangkali jadi sakit. Bening biasanya, Pak. Bening. Bening nggih. isinya Biasanya mau saya terus ceritakan sedikit. iya, tokoh-tokoh spiritual juga banyak yang datang ke sini. Kemarin juga ada yang ke sini ngasih kembang kenanga. Oh, karena tidur Itu, Bah, sebelah kanan itu, Bah. Oh, Nggih, niku, Bah. Coba saya nyuwun air dikit, tidur saya tidur. Gak usah penuh-penuh. Cuci tangan bagus.
Nggih. Sampai kasih ke acara aku ada ke Pak Juli, sampai gak takut Pak Juli mah, aku telepon Pak Juli. Makan penilih. Sama loji besar Pak. Ya ini. Laku, tambah 5 laku. Coba masak dulu. Ini mungkin belas macam dari Singo, berpajang. Bahasa itu sendiri. Raja Singo. Sing jero wonten Mbak Panjang. Cukup sini aja. Masuk. Putri. Assalamualaikum. Rumah ini itu ditinggali Pak Cokro tahun 1907. Nggih. Beliau setelah lepas dari Madiun karena berselisih dengan orang tuanya, itu pindah ke sini sambil mencari jati dirinya. Nah, itu ikut firma hukum sambil belajar jurnalistik. Nah, dari situ banyak tokoh-tokoh lain yang mengetahui pandangan beliau. Nah, jadi rumah ini dulunya sama istrinya sama anak-anaknya itu tinggal di sini. Nah, banyak anak muda yang tertarik dengan Pak Cokro itu, sehingga datang ke sini main sampai larut malam. Nah, itu akhirnya istrinya punya ide dikoskan sekalian, jadi biar nggak bolak-balik pulang pergi gitu. Nanti ceritanya kaitkan dengan Pak Karno ya. Siap nih. Nah, termasuk Pak Soekarno tadi. Nah, ini di sini dulu kamar anak-anaknya, sampai sini kita bisa sambil jalan-jalan. Ya. Nah, ini kalau sekarang menceritakan pergerakannya Sarekat Islam dari awal terbentuknya Rekso Remekso sampai berubah menjadi Sarekat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi pendirinya. Kemudian Pak Cokro ditunjuk sebagai pemimpin tahun 1912, namanya dirubah menjadi Sarekat Islam. Nah, ini tulisannya Pak Cokro di surat kabar zaman dulu. Itu semangat-semangat beliau ditulis di surat kabar ini, sehingga banyak masyarakat yang ikut berbondong-bondong mengikuti jejak Pak Cokro. Nah, itu kalau pidato itu foto-fotonya yang ditiru Pak Soekarno, jadi semangatnya, intonasinya berkobar-kobar itu beliau berguru dari Pak Cokro ini. Pak Soekarno sendiri masuk ke rumah ini itu ketika lulus ILS di Mojokerto, kemudian ayahnya ingin masuk ke HBS Surabaya. Nah, itu kenal sama Pak Cokro ini, yang bisa merekomendasikan ke HBS itu Pak Cokro. Jadi sekalian dititipkan di sini. Nah, ini fotonya Pak Soekarno ketika datang ke sini. Awas ya. Sambil bersekolah di HBS. Yang nomor 2 dari kiri duduk. Yang ini dari kiri. Nah, itu.
Yang ini ya betul. Ini barcode ini ya semua ya. Betul Bapak. Iya. Jadi Pak Soekarno itu datang ke sini paling terakhir. Tujuannya juga untuk bersekolah, jadi bukan untuk berguru, untuk jadi murid. Nah, tapi Pak Cokro itu lihat sosoknya Pak Soekarno ini orangnya cerdas, terus jiwa pemimpinnya itu kuat, jadi seneng sama Pak Soekarno, Pak Cokro ini. Makanya dipek mantu kalau orang sini. Oh, dipek mantu. Iya, dinikahkan sama anak pertamanya Pak Cokro, namanya Siti Utari. Cuma kenapa ini? Iya, 2 tahun saja. Jadi istri pertamanya beliau. Nah, tinggalnya di atas. Lantai 2 ya. Iya, Ada betul. cermin kecilnya. Ada cermin kecil. Monggo. Los-losan. Kita naik ke atas. Sakit tadi. Saya kakinya kurang. Oh, Nah, gitu. apa-apa, udah. Nggih. Udah cukup. Nggih. Nah, Apa ngintip aja? Biar dengan Nggih. kuat. Bismillah ya. Oke. Bismillah. Boleh pakai sadar. Boleh, monggo. Nggih. Yang pertama Siti Utari. Terus bisa bisa nikah lagi sama Sigit Barussalam, Siti Utarinya. Baru punya anak, ayahnya Maya Estianti itu. Siti Utari Nggih. menikah lagi dapat Orang Surabaya namanya Sigit Barussalam. Terus punya anak namanya Haryono Sigit, itu ayahnya Maya Estianti. Pak Cokro menjual rumah ini, wafat itu udah nggak aktif lagi dalam pergerakan, karena muridnya yang Sumaun itu sudah lebih besar juga pergerakannya bersama mendirikan iya, Partai waktu itu Komunis. dituduh Abdelingbi. Iya.